Diketahui, selama 10 tahun berturut-turut, negara-negara tidak masuk dalam daftar kompetisi masakan dunia. Kari nasi dari negara A menempati posisi ketiga. Kentang goreng spesial dari negara cantik, sushi ikan mentah dari negara timur. Masing-masing meraih medali emas dan perak. Wajan penggorengan dan kukusan apa sih? Kentang goreng dan sushi itu baru makanan beneran. Katanya luas jadi masakan negara. Liu Bingbing menawarkan hadiah besar untuk makanan. Liu Bingbing menawarkan hadiah besar untuk makanan. Hadiahnya 10 juta. Mencari orang yang bisa membuat makanan warisan. Kentang goreng sampah aja bisa menang, aku akan tunjukkan ke seluruh dunia. Masakan negara-negara itu yang paling top. Halo semua, para pecinta kuliner, banyak yang lucu-lucu di sini, hehe. Kata lautang yang asli dan palsu, wow, bau apa ini enak banget? Ayo teman-teman, kita lihat, hehehe. Nasi goreng. Nggak pernah dengar, mungkin makanan warisan palsu. Tunggu. Aku nggak salah lihat 10.000. Kaki 5 bisa ada koki bagus? Memang cuma koki yang bisa menyelesaikan makanan tradisional. Kenapa nggak cari Liu Bingbing? Ambil 10 juta itu. Lautang canggang cagu. Ayo bongkar penipuan ini, bikin penjajah menyesal. Lutut mencium tanah, menangis histeris. Oke, hehehe, bos. Kamu bisa bikin makanan warisan? Ayo sini. Aku kasih 100.000, kamu kasih aku 1 porsi, denger ya. Aku ini blogger dengan jutaan pengikut. Maaf, toko ini tidak menerima tawar-menawar. Tapi, mengingat kamu pelanggan pertama toko ini, boleh kamu cicip dulu. Wow. Satu butir. Makan selagi panas. Kok rasanya dia mengejek aku ya? Ah. Teman-teman, aku nggak tahan lagi. Scan QR pesan 1. Kalau nggak enak, lapaknya nggak usah dibuka lagi. Pembayaran Alipay masuk 10.000, selamat tuan rumah. Berhasil menjual nasi goreng pertama, tugas hampir selesai. Lily, mau menikah denganku? Aku akan memberimu kebahagiaan. Kebahagiaan? Nggak ada cincin berlian, nggak ada mobil mewah. Kamu bukan koki, bahkan mas kawin 66 juta. Nggak mampu, lantas berani bilang bahagia? Cuma bisa warisan lapak makanan kecil. Ini baru kebahagiaanku, keluarga San punya. Keluarga warisan makanan tomat mentah, putus aja. Pria yang berjualan di pinggir jalan. Pensi. Lily. Kenapa aku tidak punya bakat masak? Kenapa aku bukan koki? Persetan dengan cinta, 30 tahun di timur sungai, jangan remehkan pedagang kecil. Mendeteksi kemarahan ekstrim host, sistem warisan kuliner diaktifkan. Tugas utama, mempromosikan budaya kuliner, tugas sampingan. Warung kaki 5 menjual nasi goreng dengan harga 10.000. Hadiah tugas 500.000, bahan dan peralatan masak sudah siap. Keterampilan memasak telah diwariskan. Nasi goreng legendaris. Wow, warisan kuliner yang belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan terjual dengan harga selangit, ini benar atau palsu? Ini kerusakan moral atau penyimpangan manusia? Aku, Lautang, hari ini mengeluarkan modal besar, 10.000. Bro, masih tidak bisa beli suka, komen, share kalian? Oke, berpura-pura jadi koki ternyata menguntungkan. Aku mulai berjualan sekarang masih bisa? Jangan mimpi, ini Lautang. Selebriti internet terkenal yang memeriksa dan membongkar penipuan, anak ini selesai. Kalau mau menipu, modal dulu, kamu tahu penipuan. Yang paling penting apa? Exposure. Setidaknya hias sedikit, cari beberapa orang bayaran, goreng beberapa kali. Aku mungkin masih percaya, warung kecil, 10.000. Hah, datang sudah datang. Sekarang apa-apa berani menyebut diri koki. Aku muntah, kalau memang ada banyak warisan kuliner. Hehe, ide bagus, mencontek teknik dari negara A. Dengan beras premium sebagai bahan, aromanya enak sekali, ini warisan kuliner, abalon panggang. Ah, tidak,
Sepertinya ada juga aroma jamur rebus. Ini sup apa sebenarnya? 18 bahan, sup nomor 1 di dunia, Buddha melompat tembok. Sup nomor 1 di dunia? Apakah ini warisan kuliner sup kelas atas? Dua, tiga, empat, lima, semangkuk kecil nasi goreng, ternyata ada. 5 warisan kuliner dalam satu, bos, kamu jual 10.000. Benar-benar tidak rugi? Ah. Ahahaha, dunia kuliner negara naga terselamatkan. Hahaha. Tomat mentah tidak cukup, harus makan yang palsu. Warisan kuliner pinggir jalan. Pau miskin. UPS, Tuan San, jangan marah. Malam ini semua permintaan akan dipenuhi. Aku jadi koki lebih dari 20 tahun, baru sekarang merasakan kelezatan masakan tradisional. Guru di atas, terimalah salam murid. HMPH. Resep rahasia eksklusif tidak diajarkan. Hebat, benar-benar hebat. Cari orang bayaran yang terkenal. Buat adegan penyesalan dan meminta menjadi murid. Barang palsu seharga beberapa rupiah. Kasih label warisan kuliner, dijual 10.000, untung besar. Licik sekali, skenario yang bagus. Krap San Meleku. Punya tomat mentah bumbu, keluarga koki sejati. Malu bergaul dengan kalian. Apa? Ini cuma skenario? Sudah kuduga, enak sampai mangkoknya dijilat habis. Aku pernah makan tomat mentah bumbusan, 1.000 rupiah. Cuma sedikit, tapi benar-benar enak. Tuan San sendiri datang untuk membongkar kepalsuan, pasti benar. Aduh, ternyata ada orang kaya rahasia di sekitarku. Yang bisa makan tomat mentah bumbu. Minta perlindungan, dong. Sebagai keluarga koki, aku nyatakan nasi goreng ini palsu, larang total. Aku lihat siapa di seluruh kota Jiang yang berani pesan. Maaf, permisi. Ayo, minggir. Boss, satu porsi nasi goreng. Alipay menerima 100.000 rupiah. Wah, itu kan Pak Emma? Kenapa dia datang ke warung pinggir jalan? Gila, 100.000. Dari live stream aku tahu, nasi goreng ini pasti enak banget. Tambah satu lagi. Tidak, tambah 10. Enak banget. Maaf, hanya jual 2 porsi. Sudah habis. Bos, aku bisa bayar lebih. 200.000, oh tidak, 500.000. 500.000? Ini jualan emas? Selamat, tuan rumah tugas selesai. Hadiah 500.000, bonus teknik memotong dan set pisau. Tugas baru, jual 5 porsi mie daging di gerobak. 50.000 per porsi. Teknik mie daging bisa diambil kapan saja. Hadiah resep custom dibuka. 500.000 dapat, gampang banget. Sistem memang keren. Benar juga, koki memang banyak aturan. Beberapa warisan kuliner. Punya uang belum tentu bisa beli. Bos, lain kali jualan, kabari aku. Ini uang muka. Barang dari MA Xiaoyun, boleh kamu buang. Tapi tidak boleh dikembalikan. Tuan MA, maksudku, mobil ini bisa diuangkan tidak? Hahaha. Kakak Bei, selamat jadi koki. Sebenarnya waktu itu, aku ada alasan. Buka pintu, aku jelaskan. Kalau ada omong, keluarin sekarang. Aduh, malam terlalu gelap. Aku kan cewek, pulang sendirian. Bahaya, tahu? 300 meter ke depan, halte bus. Cepat jalan. Masih bisa naik bus terakhir.
Liu Bei, kalau kamu pergi, kita putus total. Kakak Bei, aku tahu kamu masih sayang. Richard, yak. Sekarang kamu sudah jadi koki. Sudah temukan resep rahasia nasi goreng. Kita jual resepnya. Hidup tenang. Tuan Sun janji. Kalau aku dapat resepnya, dia akan nikah denganku. Liu Bei, cintai aku, bantu aku sedikit. Aku cuma mau bilang, kalau jelek, jangan banyak mikir. Kamu. Liu Bei, kamu gak serius berpikir, seorang pria bau seperti kamu bisa dapat istri. Istri. Wanita jelek di luar itu terlalu berisik. Ayo pulang. Masih nggak lepas? Beneran anggap aku istrimu? Maaf ya cantik, terima kasih udah bantu aku. Gak apa-apa, dengar-dengar kamu bisa bikin masakan warisan, beneran? Kamu siapa? Aku ketua asosiasi kuliner Longguo. Liu Bingbing. Kompetisi dewa masak sebentar lagi. Kalau kita kalah lagi, semuanya berakhir. Apa kamu tertarik ikut? Maaf ya, Nona Liu Bingbing. Aku nggak bisa banyak, nggak bisa bantu kamu. Aku masih harus jualan di tempat lain, kamu pulang dulu aja. Kalau kompetisi dewa masak gagal, taruhan aku dengan San Meng bakal kalah total. Liu Bei. Aku pasti akan mendapatkanmu. Teknik potong yang menakjubkan, keterampilan masak yang luar biasa. Dari lingkungannya, sepertinya di Longguo. Jangan-jangan Longguo muncul koki jenius, nggak tahu bakal. Ikut kompetisi Dewa Masak Internasional, masa sih, Longguo. Itu tempat yang dikutuk Dewa Kuliner, gurun kuliner. Nggak mungkin ada orang seperti itu pasti. Dari Korea Selatan, Smithda. Nggak peduli dari mana. Andalai selalu milik Amerika. Nggak, nomor 1 di seluruh dunia. Menarik, sepertinya Longguo muncul seorang ahli. Tapi kalau ketemu dia di kompetisi Dewa Masak, aku akan tunjukkan padanya, apa itu keputusasaan sejati. Dewa Masak dunia sebelumnya. Nona Bingbing, aku benar-benar gak bisa bantu kamu. Aku hari ini mau makan, semua nasi goreng aku beli. Maaf mengecewakan, hari ini gak jual nasi goreng. Mie daging sapi warisan tingkat dewa, 50.000 per porsi, 5 porsi saja. Siapa cepat dia dapat. Wah, sekarang penipu nggak mau sembunyi lagi. Daging sapi bau amis dan prengus, bisa jadi makanan enak. Jangan bilang begitu. Adonan di talengan ini kelihatannya kenyal banget. Kelihatannya bagus, tapi kalau ditambah daging sapi, bukannya mie-nya jadi rusak? Nona Bing, mau pesan satu? Ini lagi, makanan warisan yang cuma dengar tapi belum pernah lihat. Liu Bei, kamu sebenarnya siapa? Minggir semua. Tahu nggak ini perumahan elit? Berani jualan di sini. Eyo, bonker lepaknya. Aku emang koki, tapi juga ngerti sedikit soal pedang. Masih mau lanjut? Enggak. Jangan dimakan, ada racun. Kamu Liu Bei, berani banget ya. Buat palsuin aroma, berani masukin. Esensial, mematikan ke makanan yang dijual. Gile, ternyata pakai esensial. Nggak heran wanginya enak, tadi mau beli semangkok. Masa daging sapi yang biasanya nggak enak, bisa jadi sena ini. Mulutmu bau banget, mie sapi baru masakku jadi nggak enak.
Tuan San, kami ahli makanan warisan. Calon kuat kompetisi Dewa Masak tahun ini. Masa depan kuliner Longguo, sedangkan kamu cuma pedagang kaki lima palsu. Dengan calon kuat kayak gini, aku ngerti. Kenapa kuliner Longguo selalu kalah. Gak bisa angkat kepala di dunia, aku cuma merasa. Masa depan kuliner Longguo suram. Tapi, untungnya ada aku. Sudah, nggak usah ngomong kosong. Faktanya kamu pakai esensial. Jangan cari alasan, bongkar lapaknya. Siapa yang berani? Ketua. Oh, pantas berani. Ternyata deket sama ketua asosiasi. Bing, aku kasih tahu. Taruhan kita pasti kalah. Jadi nekat cari tukang lapak. Ikut kompetisi. Aku nggak nargetin siapa-siapa, cuma mau bilang. Koki di Jiangcheng sampah semua. Gila, berani banget orang ini. Wajar, ada cewek kayak cantik. Aku bisa lebih lebay darinya. WKWKWK. Baiklah, besok ketemu di kompetisi Dewa Masak. Jangan sampai kabur nggak datang. Liu Bei, kita perlu bicara. Jadi besok aku harus pakai tahu sebagai bahan. Untuk menang kompetisi. Betul, awalnya kami mau ikut dengan sup tahu. Tapi resepnya dicuri mata-mata dan dijual ke keluarga San. Makanya, terpaksa minta bantuanmu. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Maaf, aku tahu aku seharusnya nggak maksa kamu. Bukan, cuma tahu bisa dibikin banyak masakan enak. Aku agak bingung milih yang mana. Kamu lagi menghibur aku? Gak. Ketua Liu, asal kamu beli semua mie daging sapi aku. Aku akan gantikan asosiasi kuliner buat ikut lomba. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diangkat. Tahun ini asosiasi kuliner Longguo cuma kirim 1 orang. Page Bonjet. Lomba Dewa Masak butuh tenaga, tim lain minimal 3 orang. Banyak yang ikut sampai 4-5 orang, kuliner Longguo. Kelihatan banget udah jatuh, sampai ada peserta yang bahkan nggak bisa nyiapin tim lengkap. Gimana? Masih belum bisa hubungi orangnya? Dasar orang-orang pengkhianat, kemarin pada bilang mau datang, hari ini. Pada cari alasan nolak, nggak usah ditebak lagi. Pasti udah dibeli sama si Sanmeng. Si manis itu. Hancur, semuanya hancur. Wah, ini bukan ketua Liu sama koki gantengnya? Apa mata aku yang rabun atau berkunang-kunang? Kok cuma kalian berdua? Aku yang suruh kokinya istirahat. Cuma lomba Dewa Masak, aku sendiri cukup. Lagian, udah dari dulu bilang, kalian semua di sini sampah. Oh, kecuali kamu Tai. Liu Bingbing ini gila. Atau tahu nggak bisa menyerah aja? Jangan-jangan mau bikin emosi umum, biar dipukul terus mundur karena cedera? Atau mau berantem sama koki, nyeret beberapa orang jadi tumbal? Kukira ada siasat habit. Ternyata cuma mau sama-sama hancur. Dengar-dengar kemampuan motongmu bagus. Kayaknya ukiran tahu juga termasuk masakan. Kalian kemarin bilang begitu kan? Lomba tahun ini ada aturan baru. Bahan makanan harus dimasak dulu, baru bisa disebut hidangan. Hah? Wah, panitia mikirnya detail juga ya. Langsung putusin niat orang yang mau cari jalan pintas. Hari ini kamu tamat. Aku yang bilang, Yesus juga nggak bisa selamatin. Ini Longguo, bukan tempat Yesus. Ini lomba Dewa Masak. Wilayahku. Kocak, kok pedagang kaki lima berani ikut lomba Dewa Masak? Kamu itu Liu Bei ya? Tukang kaki lima yang nyelundup ke lomba, kuasih kesempatan. Keluar dari sini, jangan paksa satpam saya. Balau dia. Diam, Liu Bingbing. Sejak Liu Lao meninggal, kamu semakin keterlaluan. Sudah berani ya, sampai menolak pernikahan yang aku atur. Balau, aku selalu menghormatimu. Tapi sekarang, kau malah memaksaku menikahi Sanmeng demi mendapatkan resep rahasia. Dasar binatang. Kurang ajar, tidak tahu tata krama. Hari ini aku akan, kamu. Anjing tua menggonggong, tidak capek apa? Maaf, aku tidak seharusnya menghina anjing. Lagi pula anjing adalah sahabat manusia. Baiklah, Liu Bingbing. Kau berhasil menemukan anjing penjaga yang baik.
Anak kecil mulut tajam, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa itu makanan sejati? Ternyata telur rebus yang dijuluki nomor 1 dalam nutrisi dan kecantikan. Balau memang pantas jadi ketua asosiasi kuliner. Pertama periksa garis telur dengan telapak tangan. Lalu aduk dengan sendok secara teratur agar telur matang merata. Tekniknya luar biasa, benar-benar memukau. Kau tertawa apa? Tidak apa, aku teringat sesuatu yang menyenangkan. HMPH, kalau takut bilang saja, hanya orang seperti Balau. Dengan keahlian masaknya, pantas disebut pilar utama dunia kuliner Longkuo. Aku mewakili dunia kuliner Longkuo berterima kasih padamu. Pilar yang malah bikin repot. Warisan kuliner, telur rebus selesai. Apa? Kau sedang berpikir bagaimana cara pergi? Ini bisa disebut makanan? Beri aku 3 menit untuk mengalahkanmu. Mangkingka. Ini yang legendaris. Benar, ini telur kukus. Telur kukus biasa, tidak ada bedanya dengan telur rebusku. Tidak ada bedanya. Jianggai, telur kukus yang bagus dirusaknya. Jangan-jangan dia mau pakai benda hitam ini untuk pewarna? Warna telur kukus memang agak pucat, tapi tidak bisa pakai air hitam untuk mengubah warna. Telur kukus yang bagus sekarang rusak. Hitam begini tidak menggugah selera, sayang sekali. Sebenarnya telur kukus ini bisa saingan dengan telur rebus Balau. Tapi ternyata, yang tua memang lebih berpengalaman. Apa ini hitam-hitam? Aku takut keracunan. Dasar orang kampung tidak bisa menghargai yang mewah, 500.000 semangkuk. Telur kukus kecap, siapa yang mau makan? Tidak ada yang mau? Aku naikkan harganya. 1 juta, ada yang mau coba? Kakek, kenapa kakek? Kebetulan sekali, kakek ini jelas-jelas kurang gizi. Makan tomat terus, mana bisa sehat? Ayo, kakek, makan yang enak. Apa yang kau lakukan pada kakekku? Aku akan membunuhmu. Sepertinya Raken. Cepat dimuntahkan, mungkin masih bisa diselamatkan. Tengkap Jia. Sekelompok orang yang buta. Tunggu. Apa yang baru saja kau berikan padaku? Dangshen. Aku menambahkan Dangshen. Kakek ini jelas kekurangan gizi. Jadi aku menggunakan makanan sebagai suplemen. Inilah kuliner Longguo. Tingkat tertinggi. Makanan obat. Apa? Aku sudah menjadi koki selama bertahun-tahun. Pertama kali tahu makanan bisa menyembuhkan penyakit. Benar-benar membuka mataku. Tidak heran satu hidangan. Harganya 1 juta. Aku juga ingin merasakan. Rasanya menjadi mudah kembali. Makanan obat harus disesuaikan dengan kondisi. Baru tadi hanya contoh khusus. Bukan benar-benar menjadi mudah kembali. Aku San Liang, kepala keluarga San. Di usiamu yang masih muda, sudah menguasai teknik kuliner yang mendalam. Kuliner Longguo ada penerusnya. Xiao Meng, cepat datang berterima kasih pada sang penyelamat. Chua San, tunggu sebentar. Aku menyarankanmu untuk memeriksa dengan baik. Efeknya sangat bagus, sangat mungkin. Ditambahkan obat terlarang. Kau berani. Merek ini kakekku. Kau tunggu saja. Kalian masih diam saja? Cepat bawa kakekku ke rumah sakit. Dengan caramu yang rendah ini, kau pikir bisa menipuku? Setelah lomba selesai, aku akan bekerja sama dengan dunia kuliner Longguo untuk memblokirmu, membersihkan suasana. Benar-benar anjing gila tua yang busuk dan berkuasa. Aku akhirnya mengerti mengapa dunia kuliner Longguo selalu kalah dalam pertempuran. Liu Bei, di mana rekanmu? Apa kau sendirian? Ingin memenangkan lomba dewa kuliner? 1 orang bisa menjadi tim, tidak perlu rekan. Soal lomba,
Asal aku mau, pasti menang. Siapa saja bisa membual. Nono Lu Bingbing. Sangat berharap padamu. Menurut taruhan, jika kau kalah, segalanya akan menjadi milik Tuan San, termasuk dirinya sendiri. Kau tidak khawatir sama sekali? Jadi, Aku bisa membantumu. Sebagai kepala koki aku tidak bisa, tapi sebagai asisten, aku masih punya bakat. Aduh, lihat, peralatan masakmu sudah diutak-atik. Waktu tidak banyak. Aku bisa membantumu, tapi resep rahasiamu harus memberikanku satu. kamu pikir aku percaya? Perlengkapan dapur ini memang ulasan Meng. Dia tahu kamu kesini? Atau dia tahu? Kalian berdua main sandiwara di depan aku ya? Gagal. Tidak. Sangat sukses. Bagus, kali ini aku lihat dia mati bagaimana. Dan juga Liu Bingbing itu. Tunggu saja dia kalah taruhan, kita lihat nanti. Tegas dan berani, pantas jadi cucuku. Sebelumnya kamu menyuruh Tuan Muda minta maaf padanya, hahaha, cuma taktik mengulur waktu. Kamu, diam-diam bantu lebih banyak ke Xiao Meng. Siapapun yang berani melawan cucuku, harus mati. Begitu dia mati, resep masakan obat, pasti jadi milik keluarga San. Kepala keluarga bijaksana. Bisa awet muda tanpa efek samping sama sekali. Resep rahasia seperti ini, hanya bisa milik keluarga San. Meja kayu solid, ruang sempit begini. Bagaimana dia menyimpan banyak perlengkapan dapur? Tenang Tuan San, meski dia bawa perlengkapan dapur sendiri, lalu, semua masih dalam rencana kita. Beberapa tahun ini, ahli kuliner luar negeri bermunculan. Aku sudah lama menyerukan westernisasi total, belajar dari luar negeri. Tapi, tetap ada orang-orang kolot yang tidak bisa melihat situasi. Masa depan dunia kuliner Longkuo, suram sekali. Benar, untung ada Pak Ba yang menopang. Baru dunia kuliner luar negeri tidak semena-mena. Kompetisi kali ini, menurutmu, peserta mana yang akan menang? Sulit dikatakan. Tomat segar keluarga San, sawi rebus keluarga Sao, dan mentimun tumbuk keluarga Kian, semuanya masakan rahasia. Tergantung siapa yang tampil lebih baik. Katanya, ada peserta yang sebelum lomba mengaku akan menantang seluruh dunia kuliner Longkuo, tapi akhirnya dihajar habis-habisan oleh Pak Ba. The Hajar habis. Benar, cuma badut cari perhatian saja. Lihat, dia mulai beraksi lagi. Tahu adalah bahan makanan premium, butuh keterampilan ngiris yang sangat tinggi. Ternyata, dia tidak bisa apa-apa, hanya bisa meletakkan. Apa? Ini tidak mungkin. Astaga, tahu bisa diiris jadi benang, ini bisa dilakukan. Manusia? Tahu jadi benang, apakah ini masakan legendaris yang sudah lama hilang? Kalau begitu, pasti dia yang juara. Aroma pedas yang menusuk ini, dia mau masak apa? Tahu jadi benang. Bukankah ini cara membuat wensi tofu yang legendaris? Tahu sutra wensi, mana ada bumbu yang sepedas ini? Bahan segar dan lembut seperti tahu, kau bodoh sekali sampai menggunakan cabai premium sebagai bumbu pelengkap, benar-benar mengagetkan. Hahaha. San Meng, pasti ulahmu, balau. Bumbu timku diganti, aku minta pertandingan ulang. Liu Bingbing, perhatikan kata-katamu. Pakcenya, setelah Liu Lao meninggal, kau semakin tidak berkembang. Inilah orang yang kau bawa? Bumbu pelengkap saja bisa salah. Cepat, sarankan dia mundur, agar tidak mempermalukan diri di sini. Dengan level seperti ini, bagaimana dia bisa lolos babak penyisihan? Aku saja bisa. Orang yang bisa mengiris tahu sutra wensi, bagaimana bisa melakukan kesalahan dasar seperti ini? Apa benar dia jadi sasaran? Liu Bingbing, apa lagi yang kau tunggu? Kita mundur. Tunggu. Kenapa mundur? Peraturan lomba, tidak boleh mengganti bumbumu sudah diganti jadi cabai, apalagi yang bisa kau lakukan selain mundur? Atau, kau ingin membuat hidangan lezat dari tahu dan cabai? Kenapa tidak? Koki handal, semua bahan bisa jadi hidangan. Hahaha. Orang ini gila, tahu dan cabai bisa dimasak? Bicara besar semua bisa.
aku juga bisa bilang aku juara masak tahun lalu. Harap tenang di arena lomba. Peringatan pertama untuk kontestan Jiang Cheng. Siapa yang berani mengganggu ketertiban? Langsung dikeluarkan dari arena. Balau, tahu dan cabai benar bisa dimasak bersama? Kenapa? Caranya terlihat cukup meyakinkan. Ini meniru ayam garam, ingin menggunakan rasa garam dan cabai untuk menetralisir. Sayangnya, belum mahir, tidak mempertimbangkan perbedaan tahu dan ayam. Tidak usah lihat, dia pasti yang pertama keluar. Setelah 1 jam persiapan matang, sekarang semua tim peserta sudah selesai. Maka sesuai urutan undian sebelum lomba, pertama tim Jiang Cheng naik panggung memamerkan hasil karya. Masakan Longguo menekankan warna, aroma, rasa, dan bentuk. Hidanganku agak spesial, harap para juri sanggup menerimanya. Aku sudah jadi koki lebih dari 70 tahun. Bahan spesial apa? Yang belum kulihat, trik menakut-nakuti ini tidak berpengaruh padaku. Ini, kau berani meracuni satpam-satpam. Diam kau. Bisakah kau ganti ucapanmu? Aku sudah muak denganmu. Kalau mau meracuni, mestinya kau yang dibingungi. Kau. Tenang saja, tahu mapo ini menggunakan teknik khusus yang memusatkan rasa pedas, jadi saat baru dibuka, aromanya agak menyengat, tapi rangsangan ini tidak berbahaya bagi tubuh, malah memberikan manfaat tak terduga. Katanya, nggak perlu. Aduh. Aku merasa sangat nyaman. Pedasnya ini sembuhkan pegal-pegalku, bahkan sinusitis bertahun-tahunku jadi lega. Hihi. Kalian tahu nggak, aku biasanya nggak suka tahu. Tahu mapo ini, warna, aroma, rasanya sempurna. Lihat saja bikin ngiler. Benar, dia menggunakan warna merah. Untuk menggugah selera, ditambah taburan daun bawang hijau. Dan efek cabai yang merangsang air liur. Hidangan ini hampir mencapai kesempurnaan dalam penampilan, aroma, dan bentuk. Bagus sekali. Inilah pesona tahu mapo. Ciri khas hidangan ini adalah pedas, gurih, renyah, lembut, segar, dan hidup. 2 poin terpenting adalah rasa kebas dan pedasnya. Ini berkat Tuan San. Terima kasih untuk biji lada dan cabai kualitas terbaik dari Tuan San. Medali jasa hidangan ini ada bagianmu juga. Akan ku coba. Apa benar sehebat itu? Kau tidak pantas. Brengsek, berani-beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Kau tahu siapa aku? HMPH. Aku tahu, kau kan? Si manis, kehormatan asosiasi kuliner? Salah. Ketua kehormatan. Sayangnya ini kompetisi dewa kuliner. Tahu mapo ini sedikit, juri belum mencoba. Mana sampai giliranmu? Bagus Pak Bah. Kau tamu istimewa. Tugas menilai. Serahkan pada kami. Wah, kelembutan tahu dipadu dengan pedas yang kontras. Menyatu dengan sempurna. Karya dewa, sungguh karya dewa. Wahahaha. Dengan memanfaatkan karakteristik tahu, setiap potong selalu panas seperti baru matang. Pedas, gurih, harum. Bahkan bisa dikombinasikan dengan berbagai rasa yang tak putus-putus. Wahahaha. Kelembutan tahu menetralkan ekstremnya cabai. Hingga efeknya pada kulit bisa diabaikan. Wanita bisa makan lebih banyak. Kurasa gelar dewa kuliner. Sudah pasti. Aku tidak setuju. Masakan peserta lain belum dicicipi. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Aku tua ini pegal-pegal. Kalian berdua siapa yang mau beri komentar untuk mereka? Beri komentar apa? Sudah berapa tahun kontes dewa masak? Tidak ada inovasi baru, cuma itu-itu saja.
Aku sudah muak memakannya. Sunjia tomat mentah bumbu, 7.8 poin. Juri, aku dari Qianjia, karyaku timun tumbuk. Maaf ya, salah kenali wajahmu. Qianjia timun tumbuk, 6 poin. Zhaojia sawi rebus, 7.7 poin. Beijia teller rebus, 7.7. Bukan, 7.5. Jika para hadirin tidak ada keberatan, maka dewa masak Longguo tahun ini adalah... Aku menolak. Bakun, kontes dewa masak MU, kenapa tidak beritahu? Keberadaan juri asing? Ichiro-kun salah paham, semua hanya salah paham, kami. Takut mengganggu jadwalmu ini. Ki Xiaoyilang. Juri asing tahun ini, peraturan kontes dewa masak internasional. Longguo menetapkan satu juri asing, standar penilaian 30 poin. Adalah rata-rata total dari kita bertiga. Dan memiliki hak veto 1 suara. Kontes Longguo, keputusan akhir di tangan juri asing. Bukankah dunia kuliner Longguo selalu jadi yang terburuk? Tapi sebelumnya kontes dewa masak. Juri-juri asing ini malas datang. Hari ini ada apa sih? Tampaknya aku datang tidak terlambat. Tahu cabe, pekerjaan sesat. Poinku untuk Sunjia. Tomat mentah bumbu, sangat bagus. Dua masak. Adalah Sunjia. Ngertikom. Sunjia lah dua masak sejari. Liu Bingding, kau ini perempuan. Lawan apa aku? Lubi tukang kelapak. Bersiaplah mati. Baik aku. Cepat. Umumkan hasil. Baik, kumumkan juara kontes dewa masak adalah... Tunggu. Kau lagi? Hari ini ada tamu asing, jangan lancang di sini. Pergi. Aku tidak bicara dengan anjing orang. Kau. Aku Liu Bei tidak terima hasil kontes, jadi... Aku mundur. Liu Bei jangan gegabah, walau kau bukan juara. Tapi kau bisa ikut sebagai cadangan ke kontes dewa masak dunia. Tapi jika kau mundur, tidak akan ada kesempatan lagi. Dia benar, Sunjia jelas bersekongkol. Dengan orang Dongyang, mundurmu sesuai keinginan mereka. Dengarkan nasihatku, jaga diri untuk hari esok. Jangan dinasihati, tulangku paling keras. Tidak seperti beberapa orang yang menjadi anjing. Sudah merasa superior ya? Ada tamu asing di sini, jangan bicara dengan nada sarkastik. Jika mempengaruhi citra Longguo di mata tamu asing lainnya, apa kamu bisa bertanggung jawab? Citra dan status diperoleh dengan perjuangan, bukan seperti kamu yang menjadi anjing untuk mohon. Kamu. Dunia kuliner Longguo yang terhormat, malah membiarkan seorang orang kecil mengendalikan sekumpulan pengecut. Tampaknya tofu pedasku tidak akan menemukan penikmat sejati. Inilah semua yang dimiliki oleh para pengecut Longguo. Aku juga mengundurkan diri. Juara beberapa tahun terakhir ini, semuanya dari keluarga terpandang. Tidak ada tempat untuk rakyat biasa seperti kita. Seharusnya aku sadar sejak lama. Benar katamu, aku sudah lama tidak puas dengan kecurangan yang terjadi. Dunia kuliner Longguo hancur karena ini. Aku juga mengundurkan diri. Dan aku juga. Wasit Ichiro, aku dan rekan-rekanku merasa keputusanmu tidak adil. Kami memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertandingan. Keputusanmu tidak ada hubungannya denganku. Cepat pergi dari sini. Tidak, ini ada hubungannya denganmu. Menurut aturan pertandingan, kamu dipecat. Nani. Jika setengah dari tim peserta dan wasit Longguo bersama-sama menentang keputusan wasit asing, maka klausul pemecatan akan diaktifkan. Wasit asing yang dipecat harus menerima tantangan memasak. Yang kalah akan dihapus dari dunia kuliner. Apakah kamu sudah siap untuk dihapus? Orang Longguo licik sekali. Hahaha, aku, Dewa Masak Dongyang, menerima tantanganmu. Suruh penantangmu maju. Dia pasti akan mati. Ini rencanamu? Kamu yakin sekali? Dia adalah Dewa Masak terkenal dari luar negeri. Berbeda dengan yang lemah di dalam negeri. Tampaknya takut pada orang asing adalah sifat alami kalian. Dewa Masak? Aku justru mau mengalahkan Dewa Masak. Sebelum memasak, kedua pihak harus bersalaman. Orang Longguo rendahan, tidak pantas aku bersalaman. Kebetulan, aku juga tidak suka bersalaman dengan orang yang tidak punya selera musik. Paka, aku tamu asing. Kamu harus menghormatiku. Atau mati. Banyak bicara. Ketua yang suka menjilat orang asing itu. Cepat umumkan aturannya.
Yang ditantang memilih jenis masakan. Masakan yang dibuat oleh penantang harus mendapatkan persetujuan dari yang ditantang untuk bisa menang. Hahaha, aku pilih sashimi. Mustahil bagimu mendapatkan persetujuanku dalam sashimi. Kebetulan, sashimi. Aku juga bisa sedikit. Jangan sok-sokan di sini, sedikit apanya? Jangan-jangan kamu pikir sashimi itu cuma potong ikan pakai pisau terus dimakan mentah? Bukan begitu? Kampungannya malu-maluin. Saran aku, nyerah aja sekarang, siapa tahu Ichiro-san masih mau kasih ampun. Biar kamu bisa selamat. Betapa setianya sang ketua tua. Sekecil apapun kesempatan langsung melompat membela tuannya. Aku jadi nggak tega buat memperlakukan si bocah Jepang ini dengan kejam. Nanti kalau kalian berdua kehilangan tuan, sedihnya bukan main. Baka, orang Tiongkok yang bego. Sashimi adalah warisan budaya agung negeri Daitoyo. Maknanya dalam banget. Kau pasti mati. Ayo cepat mulai pertandingan. Negeri Toyo dikelilingi laut, hidup berdampingan dengan ikan. Sashimi si bocah Jepang ini. Imeng ada kelasnya. Sashimi paling menguji kemampuan mengolah bahan mentah. Liu Bei kan cuma pedagang kaki lima, mana mungkin pernah pegang. I cannot high-end kayak gitu. Bakal kalah nih. Hah, cuma gini? Pakai ikan mas buat sashimi? Jajalah. Kamu cuma pantas pakai bahan murahan begini. Waduh, apa nggak salah lihat? Itu ikan buntal kan? Salah satu ikan paling beracun. Jangan-jangan dia mau bikin sashimi pakai ikan buntal? Siapa yang berani makan? Bikin sashimi pakai ikan buntal? Tidak, hanya dewa yang bisa. Orang Tiongkok licik. Pasti dia pakai ikan biasa yang hidup berdampingan dengan buntal. Biar daging ikannya terkontaminasi sedikit racun buntal. Buat ningkatin rasa secara dramatis. Mimang Ichiro-san, segala trik licik. Nggak ada yang luput dari pengamatanmu. Jurusanku Daitoyo punya dewa kuliner terhebat. Cuma teknik kontaminasi doang. Mimpi kali mau ngalahin aku. Orang Tiongkok sombong harus diberi pelajaran. Ngapain ribet-ribet lama banget nggak kelar-kelar? Sepotong sashimi aja nggak ada. Iya nih, masak bikin sashimi pakai pisau tebel aja nggak tahu. Malah pakai pisau dapur, goyang-goyang nggak jelas. Benar mempermalukan Tiongkok. Waduh, lihat tuh. Ikan mas yang tadi dilempar ke air. Badannya kayak ada yang ketinggalan sepotongnya. Teknik potongnya luar biasa. Jangan-jangan ini cara bikin sashimi yang benar? Nggak mungkin. Ini pasti palsu. Nani. Orang Tiongkok, aku akui meremehkan kemampuanmu. Tapi mau menang lawan aku cuma pakai sepiring ikan mas terkontaminasi? Mimpi. Santai dong. Sashimiku belum mulai dibuat. Nani. Bohong itu. Ini kan hasil akhirmu. Enggak, ini cuma appetizer. Soal karya sebenarnya. Kayaknya kamu lupa ya. Di dalam akuarium masih ada satu bahan lagi. Orang Longwo yang sombong, apakah kamu ingin membuat sashimi ikan buntal? Kami di Dongyang telah mempelajari sashimi selama ratusan tahun. Tapi kami tidak berani menangani racun ikan buntal. Itu adalah wilayah para dewa. Kalian tidak berani karena kalian payah. Ingat, payah. Lebih banyak berlatih. Sashimi yang sejati tidak membutuhkan banyak hiasan. Hanya perlu mempertahankan kesegaran alami bahan. Sashimi ikan buntal selesai, sekarang kamu bisa berlutut. Sambutlah dewa kamu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa menangani racun ikan buntal secepat ini? Kamu berbohong besar. Kalau tidak, kamu coba dulu, lagi pula kamu yang harus menilai hidangan ini. Niat kamu sangat jahat,
ingin meracuni aku. Bakun, kamu cepat mencoba hidangan Ichiro-kun ini. Dia tidak bisa. Bahan yang begitu berharga, bagaimana bisa diberikan kepada anjingku di San? Jangan pengecut. Kalau kamu tidak berani makan, maka pertandingan ini aku menang. Kamu meremehkan prajurit Dongyang kami. Aku bisa makan, tapi harus setelah kamu. Tunggu. Kalau mereka bisa mencari orang untuk mencicipi, kita juga bisa. Aku akan makan untukmu. Ketua Liu, kamu. Jangan bicara lagi, aku percaya kemampuanmu. Jika aku benar-benar mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, ingat untuk menyalakan dupa untukku. Maksudku, bahannya terlalu berharga, jangan makan terlalu banyak. Ketua Liu, ada tidak bagian yang tidak nyaman? Ikan buntal ini, rasanya seperti apa ya? Bahasaku yang miskin tidak bisa menggambarkan rasa ini. Rasa yang licin dan segar itu, seolah-olah aku berubah menjadi ikan, terbang bebas di lautan. Makanan dewa, benar-benar makanan dewa. Tidak bisa dimakan, Tuan Ichiro, ikan buntal ini sangat beracun. Liu Bingbing tidak apa-apa, karena sudah minum penawar, ini adalah rencana jahat untuk menjebak Anda. Tuan San, sepertinya. Kamu pernah membaca buku, tapi tidak banyak. Apakah kamu tidak tahu bahwa racun ikan buntal belum ada penawarnya? Pokoknya tidak bisa dimakan, benar-benar pikiran orang kecil. Mengukur hati orang baik, bagaimana kalau aku mencoba lagi untukmu, Tuan? Tuan Muda San, lihat, benar-benar ada yang mati. Barang ini memang beracun. Diam bodoh, dia hanya pura-pura. Kakek, sudah tua begini masih suka main-main. Anak muda meskipun membosankan, tapi keterampilannya benar-benar menakjubkan. Daging ikan buntal lembut tapi kenyal, manis saat masuk mulut, awalnya terasa hambar. Tapi setelah dikunyah, muncul aroma manis yang halus, bisa dikatakan raja segar yang pantas dinobatkan. Belum putuskan keputusan? Tinggal satu potong terakhir. Orang bijak tak berdiri di tembok bahaya, kali ini duel masak. Kedua hidangan belum dicicipi, jadi seri. San, ayo kita pergi. Pengecut. Mari bersorak kalahkan negara Dongyang. Pahlawan penyelamat kuliner naga, juru masak baru Liu Bei. Juru masak, selamat atas gelar juru masak naga. Tugas tahap 1 selesai, tugas tahap 2 dimulai. Budaya kuliner naga, saat penerimaan capai rasio tertentu, hadiah akan diberikan. Di tanah naga sendiri belum bisa terima budaya kulinernya. Tampaknya jalan masih panjang, harus terus berusaha. Kartu ini berisi 5 juta, hadiah terima kasih dariku. Ketua Liu, uang lomba saya. Sudah dibayar duluan, 5 porsi mie sapi total. 250.000. Sebut saja Ketua Liu, terlalu resmi. Ingat, pertemuan pertama kita, panggil aku apa? Ketua buruk. Orang 3 grup restoran masuk paksa. Kembung yang baik, jangan bersuara. Mereka berniat jahat, tahu? Oh, Pantas jadi pendukung juru masak baru, Ketua Liu. Sombong sekali, berani halangi kami bertiga. Shui Xuan, Jishan Fang, dan Oshike, 4 raksasa kuliner naga. 3 datang, kalian berani masuk paksa. Mau balas dendam untuk Huayanting keluarga San? Nyatakan perang dengan asosiasi kuliner Jiangcheng? Salah paham, semua salah paham. Kalian berempat. Bawa teman-teman di luar, ganti rugi 100.000 per orang. Siap. Niat baik bos Kian kurasakan. Anda memang pantas disebut Kian Duo-Duo. Ketua Liu terlalu puji, sebenarnya kami ada satu hal.
Buat apa bicara dengan wanita ini? Liu Bingbing, segera serahkan resep rahasia. Ikan buntung mentah dan mapo tofu. Atau jangan salahkan kami. Besar sekali mulutmu, Bos Wu. Bermaksud merampas paksa ya? Sama sekali tidak hargai juru masak. Bos Qian, Bos Zhao. Kalian juga berpikir begitu? Kami tidak. Benar, kami bertiga sudah. Bahas sebelumnya, panggil juru masakmu keluar. Cuma pedagang kaki lima dapat resep karena keberuntungan. Aku minta resep itu sudah menghargainya. Kudengar ada yang mencari-cari aku. Kau ini dewa masak, dasar imut, kau mengerjaiku ya. Jangan takut. Sebagai dewa masak, wajar kan kalau aku bawa beberapa pisau? Lumrah saja. Jangan mendekat, aku ini General Manager Oshi Group. Berani-beraninya kau lukai aku. Cuma geli-geli doang. Sudah kubilang jangan takut. Barusan. Kau yang mau resep rahasiaku. Aku. Tadi bosku kurang ajar, mohon ampun dewa masak. Nanti akan kami kirim hadiah sebagai permintaan maaf. Yah kalau dewa masak tidak rela berbagi, ya sudah kami. Tidak. Aku setuju. Kau bersedia? Terima kasih dewa masak. Sekarang lebih banyak orang di Longkuo. Bisa menikmati masakanmu, setiap hidangan 50 juta. Wah 100 juta. Maksimal 200 juta. Kalau lebih dari itu, kami... Kau salah paham, aku tidak butuh uang. Aku hanya punya ide, butuh kerja sama kalian. Wah mulianya dewa masak. Kalau Anda sudah rela memberikan resep rahasia gratis, kami bertiga juga harus tahu diri dong. Tenang saja. Apapun kebutuhan Anda, kami akan bantu sepenuhnya. Ideku sederhana, aku ingin seluruh Longkuo bisa belajar masak, semua orang bisa jadi dewa masak. Hahaha, dasar orang gila yang berhayal. Bos Zhao, Bos Qian. Kalau kalian mau temani, silakan. Aku duluan ya. Kau tahu tidak betapa tidak masuk akalnya idemu? Mau semua orang di Longkuo bisa masak. Tidak hanya butuh resep yang simpel dan gratis, tapi juga harus menekan harga peralatan dan bahan masakan. Pantasan mereka tidak mendukungmu. Jangan putus asa. Bagaimana kalau kita sederhanakan prosesnya? Mulai dari asosiasi kuliner Jiangcheng dulu, supaya semua anggotanya bisa masak. Tenang Bos Liu, yang lain tidak bisa jamin. Tapi Bos Qian pasti akan kembali, hahaha. Oh, kau yakin sekali ya? Lihat, ini dia sudah kembali. Siapa? Bos Qian dan bapaknya sudah pulang masing-masing. Ada lagi yang perlu diperintahkan? Tidak ada. Kalian juga cepat pulang dan istirahat. Baik, jika ada sesuatu, ingat untuk menghubungi saya. Tampaknya beberapa orang terlalu percaya diri terlalu awal. Bukannya sudah kusuruh kalian semua pulang? Ketua Liu, ini saya. Zhao Guang, apakah dewa kuliner ada di sini? Tampaknya, beberapa orang terlalu senang terlalu awal. Aku di sini, Bos Zhao. Silakan masuk. Zhao Guang, bukannya kau bilang pulang? Menemani anak? Ah, Lau Qian, aku susah payah. Mendahuluimu sekali. Jangan main-main. Dewa kuliner, dewa kuliner, dewa kuliner. Bisakah Anda menjelaskan rencana Anda lebih detail? Aku sangat tertarik. Aku juga. Tidak usah buru-buru. Kurang satu orang lagi. Tokoh kunci. Keadaannya seperti ini, Lau Ba, aku gagal. Si pedagang kaki lima rendahan itu sangat sulit dihadapi, bahkan ingin menggunakan resep rahasia untuk memaksa kita bertiga membantunya. Aku tahu ini tidak akan lancar, tapi resep ikan mentah harus didapat. Kau tahu, kuliner Longguo sekarang dalam bahaya. Dunia kuliner luar negeri sudah bersatu. Bersiap menyerang dunia kuliner Longguo. Apa? Ini semua salah si pedagang kaki lima sialan itu. Berani menghina dewa kuliner Dongyang secara terang-terangan, tapi aku yang menanggung akibatnya. Sekarang, kita harus mendapatkan resep itu. Baru bisa memohon maaf pada Ichiro dan pihak asing. Aku mengerti. Aku akan terus mencari cara. Kau yakin kau pergi bersama kedua keluarga itu? Tentu, aku melihat mereka berdua pergi dengan marah naik mobil. Aku lega. Anak muda sombong, tidak tahu diri.
Berani sekaligus menghina 3 raksasa kuliner. Ditambah keluarga San sangat membencinya, bisa dibilang. Musuhnya ada di seluruh dunia kuliner Longguo. Hah, bagus. Keunggulan ada di pihak kita. Lao Ba, aku ingat sesuatu. Si pedagang kaki 5 itu. Hubungannya dengan ketua Liu Bingbing. Tidak biasa. Tapi ketua Liu dan Anda. Aku tahu maksudmu. Lakukan saja, aku hanya ingin resepnya. Demi dunia kuliner Longguo. Apa artinya mengorbankan seorang keponakan? Lao Ba, kau benar-benar mulia. Dewa kuliner, rencanamu sungguh brilian. Hahaha. Ketua Liu cepat sekali. Menjemput Tuan Emma Xiaoyun. Wanitamu ada di tanggaanku. Keluar dan belok kanan, ada mobil. Kamu punya waktu 3 menit. Apa katamu? Alamat sudah diberikan, kalau tidak sampai dalam 10 menit. Siap-siap urus jenazah pacarmu. Bos dari asosiasi kuliner. Kesini jaraknya sekitar 20 km, mustahil sampai dalam 10 menit kan? Dasar bodoh. Tujuannya biar dia panik. Sehingga tidak sempat cari bantuan. Tapi bukannya tadi mau minta resep rahasianya? Bagaimana kalau di jalan yang gelap dia kecelakaan? Aku sampai lupa. Kamu juga tidak mengingatkanku. Dewa Buddha dan Tuhan lindungilah si pedagang kaki 5 itu. Bukan. Dewa kuliner, kau harus sampai dengan selamat. Masa depan negeri, naga bergantung padamu. Loh, bahaya. Si pedagang kaki 5 itu menerobos masuk. Apa? Tak kusangka kau jago bertarung. Ngapain diam? Serang. Kamu yang maju. Maju. Jangan mendekat. Aku sudah latihan bela diri. HMPH. Dari mana kau mengeluarkan pisau dapur itu? Sudah kubilang, sebagai dewa masak. Wajar kan bawa pisau dapur kemana-mana? Wajar apanya? Jangan mendekat. Kalau kau maju lagi, aku tembak. Bos kakiku. Lihat kan? Ini senjata asli. Letakin pesamu. Bagaimana kualitas peralatan dapur di ruang sistem? Bisa dimanifestasikan kapan saja? Kualitas terjamin. Host bisa memanifestasikan peralatan dapur. Kapan saja di sekitarmu. Hemph. Pedagang kaki 5, kau tahu yang kumau. Keluarkan. Tunggu. Jangan main-main atau aku tembak dia. Tunggu. Lempar resepnya ke skibiko sepatuku. Aku yakin sebagai koki, kekuatan lenganmu pasti bisa. Tunduk. Ini tidak mungkin. Dari mana kau dapat pisau lagi? Sudah kubilang, aku ini dewa kuliner. Wajar saja bawa pisau kemana-mana. Apa yang kau herankan? Jangan mendekat. Kau tidak boleh membunuhku. Aku ini Ba. Bodoh. Gagal terus bikin masalah. Aku tidak bisa menyelesaikan misi dan ingin menjual. Daripada kau dapat untung. Masih ada satu yang lolos. Wah, kau cukup waspada juga. Tidak mungkin. Aku sudah menembak dadamu. Kok belum mati juga? Tebak saja. Untungnya sistem waspada, munculkan wajan lebih awal. Untuk menahan peluru. Cuma pakai rompi anti peluru lebih awal, nggak masalah satu tembakan nggak cukup. Tembak lagi. Sistem, lu keren banget. Tuan rumah, yang lu alami sekarang adalah rahasia terakhir juru masak. Mata yang tajam dan tangan yang cepat, asal tugas tahap 2 selesai. Lu bisa dapat hadiah kayak gini. Ngerti-ngerti, GW pasti bakal lebih giat.
berusaha menyelesaikan tugas secepatnya. Ketua Liu, Lu. Dasar Wusin ternyata ngasih obat, Ketua Liu. Kemarin, makasih udah nyelamatin GW. GW cek dulu mereka dateng atau belum. aduh, Hei lu ini bos Liu. Kan udah janji next kali jualan ajak GW. Ini diam-diam sendiri, dapat gelar Dewa Masak. Malah nggak jualan lagi. maaf Pak MA, ini kelalaian GW. Kali ini undang Bapak berharap bisa bantu. Wayeye, panggil Papak mah. Kita kan sebaya, panggil KMA aja kalau minta bantuan. Tapi nanti lu harus masakin semua makanan. GW mau makan puas sekaligus. Tenang aja KMA, itu hal kecil. GW ada ide, mau pinjam jaringan milik kakak. Sama platform TV. Masalah tadi malam udah beres, Siba itu. Tahu pembunuh kena masalah, langsung kabur ke luar negeri. Seumur hidup jangan harap balik, wah Dewa masa nggak nyangka lu beneran. Jago fisik dan otak, bisa lawan penembak cuma pakai tangan kosong. Dan berhasil balik bunuh si penembak. Malam itu pas kita dateng. Lu bawa Ketua Liu ke rumah sakit mana? Dia sekarang pulih dengan baik loh. Lau Shao, urusan orang lain jangan ikut campur. Ayo semua lihat. Baik penonton tercinta, kompetisi Dewa Masak Dunia, seleksi wilayah Tiongkok, sudah berakhir kemarin. Direkomendasikan oleh Asosiasi Kuliner Jiangcheng, berasal dari pedagang kaki lima, peserta Acre Rumput Lubi. Mengalahkan banyak koki ternama, meraih gelar Dewa Masak Tiongkok. Akan mewakili Tiongkok bertanding. Gila nggak ikut seleksi awal, pedagang kaki lima yang direkomendasikan. Bisa kalahkan banyak koki ternama. Ini nggak perlu acting lagi. Tidak ada kecurangan? Jangan bercanda. Karena berbagai alasan, kita tidak bisa mewawancarai dewa kuliner baru dari negeri naga ini. Tapi menurut sumber terpercaya, dewa kuliner baru kita ini bisa dibilang sangat ambisius dan bercita-cita tinggi. Dan setelah kompetisi, dia bahkan meneriakkan slogan, semua orang harus belajar memasak. Aku mati tawa, berani ngomong itu. Pantasan dunia kuliner negeri naga selalu kalah. Ternyata dewa kuliner yang dipilih cuma orang tolol begini. Sudah banyak yang tidak puas. Dan berencana demo ke Asosiasi Kuliner Jiangcheng. Ikuti terus, nanti akan ada laporan lebih detail. Ini bukan kecurangan, ada yang sengaja mengadu domba. Aku curiga ini ulah Siba. Dia sering menghujatku sebelumnya. Sekarang sudah banyak provokasi di internet. Dengan komentar-komentar sarkastik, yang semuanya menuding kompetisi dewa kuliner ini. Negeri naga benar-benar tenggelam dalam opini negatif. Haruskah kita segera klarifikasi? Takutnya malah tidak jelas. Siapa yang percaya dewa kuliner? Berasal dari keluarga biasa tapi jago masak, masih muda. Tapi bisa menantang seluruh dunia kuliner negeri naga sendirian? Loh, dewa kuliner sepertinya sudah punya strategi. KMA. Tugasmu diambil orang. Bukannya ini sesuai keinginanmu? Betul? Jadi yang harus kita lakukan bukan klarifikasi, tapi terus memanas-manasi. Berkat usaha keras Bos Yang dan Bos Zhao, luar negeri sudah tahu aib negeri naga. Asosiasi Kuliner Jiangcheng pura-pura mati, aku juga menyebar. Berbagai berita palsu. Ketua Liu sudah bekerja keras. KMA mau bagaimana? Dia akan live streaming 5 menit lagi, tapi kau yakin mau membagikan resep rahasia ke semua orang? Itu bernilai 400 juta. Tentu, bukankah kau sudah baca proposalku? Hanya dengan mengajari semua orang memasak, negeri naga bisa melahirkan lebih banyak koki handal, dunia kuliner negeri naga baru bisa mencapai puncak dunia. Semuanya, lab air liur kalian. Tidak perlu bilang. Aku juga tahu diriku tampan. Yang spam foto dan alamat. Moderator tolong kick. Sekarang aku orang serius, hanya tertarik pada makanan enak. Jangan coba-coba merayu aku dengan pesonamu, benar-benar.
Papa MA dan pemikiranku sangat mirip, luar biasa. Pantasan jadi idola seumur hidupku. Papa Emma pasti tidak sudi melihat yang jelek-jelek itu. Kamu? Yang jelek-jelek itu pun tidak sudi melihatmu. Tapi Papa MA, sebagai ketua komite makanan, bisakah kamu mengatur suasana dunia kuliner? Memalukan sekali, benar-benar. Skandal dunia kuliner Longkuo sudah menyebar ke luar negeri. Aku malu sampai tidak bisa angkat kepala di luar negeri. Apa benar ada hal seperti ini? Tunggu, aku akan cek dulu. Caterlaw-Yuan. Aku tidak bisa tahan lagi. Hello. Hubungi Dewa Kuliner Longkuo. Suruh dia minta maaf secara live di semua platform 2 hari lagi. Apa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, aku yang akan menghabisi kamu. Aduh. Akting Kak Emma benar-benar luar biasa. Topik panas sudah meledak. Yang pertama, Papa MA marah besar, membersihkan dunia kuliner. Yang kedua, Dewa Kuliner baru berlutut minta ampun. Rencana kita berhasil. Harus berterima kasih pada Sanmeng dan yang lainnya. Terutama Balau, sudah kabur ke luar negeri. Masih ingat membantu perkembangan dunia kuliner Longkuo. Sekarang yang paling dinantikan di dalam negeri adalah permintaan maafmu. Dengan skandal seperti ini, luar negeri mungkin akan ikut campur. Acara Dewa Kuliner Nasional, MU bisa dibilang sudah populer sebelum tayang. Sekarang giliranku tampil. Minta maaf? Minta maaf apa? Acara kami adil dan jujur, dialah Dewa Kuliner. Dia pantas mendapatkannya. Ichiro-kun. Bea-kun. Rencanamu sangat bagus, Dewa Kuliner Longkuo kali ini. Hangkur lebur, haha, semua berkat Ichiro-kun. Tanpa dukungan finansialmu, aku tidak bisa melakukan ini dengan baik. Si pedagang kaki 5 ini tunggu saja kehancurannya, HMPH. Bea-kun. Kamu salah. Ah, Ichiro-kun, tolong beri petunjuk. Kenapa hanya tayang di Longkuo? Maksudmu, aku harus bekerja sama dengan Amerika dan Dewa Kuliner negara Eropa? Lepaskan kontrol siaran, biarkan dia hancur di seluruh dunia. Selamanya hilang dari dunia kuliner. Haha, Ichiro-kun. Hebat, benar-benar hebat. Pertemuan permintaan maaf ini sangat panas. Aku hampir tidak dapat tiket masuk. Jurus masak tahun ini memang terkenal, tapi terkenal karena hal buruk. Aneh, media-media besar luar negeri ternyata datang semua. Di internet bahkan disiarkan langsung secara global. Apa pengaruh Emma Xiaoyun sebesar ini? Orang-orang ini cuma datang untuk menertawakan. Benar-benar, minta maaf ya minta maaf. Bahkan mengundang media luar negeri. Sekarang jadi begini. Memalukan sampai ke seluruh dunia. Benar kan? Wah, Bos Emma datang. Papa Ma, Ma Tuan. Sebagai inisiator pertemuan permintaan maaf ini, ada yang ingin disampaikan kepada penonton? Hanya satu kalimat. Tonton dan dengarkan baik-baik. Pasti akan dapat kejutan besar. Kejutan besar. Tuan Ichiro, sebagai satu-satunya jurus masak luar negeri yang diundang, apa perasaan Anda? Ada pepatah kuno di Longkuo. Orang bijak tahu situasi. Tuan Emma Xiaoyun sangat tahu diri. Saya akan memperkuat kerja sama dengannya. Hei! Sangat menyesal telah merepotkan semua orang. Wanita, hanya alat. Tidak pantas minta maaf. Kalian orang Longkuo, berani mengirim wanita untuk mempermalukan diri. Manajer Smasek Longguo, suruh dia keluar dan berlutut minta maaf. Semua salah paham. Aku minta maaf karena hari ini bukan pertemuan permintaan maaf, tapi acara peluncuran. Program Jurus Masak Rakyat kami. Beberapa hidangan ini adalah mapo tahu. Tahu rebus sayur asam. Tahu campur telur asin.
dan tahu goreng lapis. Semua adalah kreasi orisinal jurus masak Longguo. Tidak mungkin. Tahu hanya bisa dibuat sup tahu. Ini adalah konsensus dunia kuliner Dai Dongyang. Siapa bilang tidak mungkin? Sudah kukatakan, kalian tidak bisa bukan berarti orang lain tidak bisa. Kalau tidak bisa, banyaklah berlatih. Paka, jurus masak Longguo, ternyata kau lagi. Jurus masak Longguo yang licik. Kau menjebak kami. Menjebak semua orang. Apa maksudmu? Apakah kau ingin melawan seluruh dunia? Tidak, aku berdiri di sini untuk membuat lebih banyak orang mengenal masakan Longguo, lebih banyak orang mempelajarinya. Ini juga tujuan program, Jurus Masak Rakyat. Jadi resep 4 hidangan ini akan kumumkan secara gratis. Jurus masak Longguo yang dermawan, rakyat seluruh dunia. Terima kasih atas hadiahnya. Kalau semua tidak ada keberatan. Setelah kita usir orang yang tidak diundang, kita akan mulai mengajar. Apa? Aku orang yang tidak diundang? Memangnya? Aku adalah dewa kuliner Asia Timur, tamu spesial kalian. Legepula. Resep rahasia ini dibagikan gratis, disiarkan langsung ke seluruh dunia. Aku. Kenapa tidak boleh hadir? Karena kamu terlalu jelek, mengganggu proses mengajarku. Hahaha, kamu. Tuan Ichiro, jangan cari masalah. Netizen seluruh dunia menunggu dewa kuliner yang terhormat untuk mengumumkan resep rahasia. Jika kamu tidak pergi, kami akan mengambil tindakan tegas. Cepat pergi dari sini. Tuan Andelai, ada masalah besar. Aku sedang menonton siaran langsung dengan memberikan resep masakan yang bernilai ribuan, tidak hanya mengubah citra negatif sebelumnya, tapi juga membuat dunia tahu. Acara Dewa Kuliner Nasional, Dewa Kuliner Longguo tidak biasa. Tuan Andelai, aku lebih takut dengan kemampuan inovasinya. Resep rahasia yang didambakan koki biasa, baginya seperti mudah didapat. Bisa menjadi dewa kuliner suatu negara. Siapa yang bukan jenius? Siapa yang tidak punya dasar? Jenius dan jenius juga berbeda. Longguo, jenius dari gurun kuliner ini. Tapi, Tuan Andelai, jika dia terus berkembang seperti ini, aku khawatir tentang kompetisi dewa kuliner dunia. Kamu terlalu banyak pikiran. Kompetisi dewa kuliner dunia adalah puncak yang tidak akan pernah dicapai Longguo. Tapi Longguo hari ini agak mencolok. Menurutku harus ada tanggapan. Ini adalah resep rahasia 4 masakan. Setelah koki berlatih, bisa meningkatkan keterampilan memasak. Untuk orang biasa, dengan resep ini, cobalah lebih sering, sedikit banyak bisa memicu bakat kuliner. Koki punya harapan. Bagus, 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 bagus. Dewa kuliner hebat. Tidak kusangka dalam hidupku ada kesempatan menjadi seorang koki. Aku akan segera mengundurkan diri, bisa menjadi koki. Siapa yang mau jadi wartawan sialan ini? Semua platform TV dan online keluarga MA. Dukung penuh acara Dewa Kuliner. Atas nama grup Jishan Fang. Kami dukung penuh Dewa Kuliner. Si Wei Xuan juga sama, dukung. Teman-teman penonton yang terkasih, 5 grup bahan makanan terbesar dunia baru saja mengumumkan karena faktor yang tidak bisa ditolak, mengurangi ekspor kedelai dan jagung ke Tiongkok, serta bahan makanan lainnya seperti ikan. Pengurangan kuota bisa mencapai 90% dan durasinya tidak diketahui. Inilah sanksinya. Inilah blokade. Faktor tak terelakkan, menurutku mereka bahkan malas mencari alasan. Kami baru saja mendirikan Dewa Kuliner Tiongkok untuk mendorong semua orang belajar memasak. Justru saat butuh banyak bahan makanan, langkah ini sungguh. Paman Kian, apa ide Anda untuk mengatasi kekurangan bahan makanan? Hanya ada 2 cara, dari sumber baru atau hemat. Luar negeri sudah mematikan sumbernya. Cari sumber baru tidak bisa, hanya bisa hemat. Oh, maksudmu, kita semua harus makan lebih sedikit? Lau Sao, kamu kan mener umum.
Gunakanlah akalmu. Maksudku. Tayangan Dewa Kuliner Nasional dihentikan dulu. Nanti lihat situasi. Tidak boleh. Program Dewa Kuliner Nasional adalah harapan kebangkitan Tiongkok. Juga masa depan kuliner Tiongkok. Tidak boleh dihentikan. Lao Zhao, tenang dulu. Kuliner Tiongkok sekarang saja sulit bertahan. Mana ada waktu memikirkan masa depan. Liu Bei, si tua bermarga Ba mencarimu. Orang Tiongkok rendahan. Inilah akibatnya melawan kami. Ichiro menyuruhku menyampaikan pesan. Serahkan resep rahasia. Minta maaf dengan berlutut, kami akan beri kelonggaran. Jika tidak, Maaf ya. Anda sudah tua, tulangnya rapuh. Tulangku keras tidak bisa berlutut. hello, hello. Liu Bei. Kalau begitu kita... Semuanya jangan khawatir, lakukan saja seperti yang dikatakan Bos Qian. Aku akan beritahu kru, Dewa Kuliner Nasional dihentikan. Jangan. Perbesar promosi. Besok kita luncurkan bahan makanan baru. Bahan makanan baru? Kenapa semua lihat aku? Kata Bos Qian, cari sumber baru atau hemat. Kalau tidak bisa hemat, ya cari sumber baru. Ah, Tiongkok luas kaya sumber daya, banyak orang hebat. Cari bahan makanan baru, bukankah mudah? Tapi bahan yang belum teruji, ada yang mau makan? Tenang, besok bahan makanannya pasti bikin semua terkejut. Ichiro, rencanamu gagal. Maaf. Tuan Andre, aku meremehkan karakter orang Tiongkok. Menurutku harus terus ditekan, misalnya larang acaranya. Di seluruh dunia, kamu salah Ichiro. Pernahkah kau memensing? Melawan ikan yang bergerak liar adalah tindakan paling bodoh. Mereka begitu dermawan, bahkan membagikan resep secara terbuka. Kalau begitu, kenapa kita tidak menerimanya dengan senang hati? Ichiro belajar banyak. Ingat, bahan makanan, peralatan masak, standar kuliner, bahkan budaya kuliner, semuanya ada di tangan kita. Dia hanya dewa kuliner kecil dari Longkuo. Masa iya dia bisa membalikkan keadaan Longkuo? Suka begitu ya? Tuan Andelai tidak hanya mahir memasak, tapi juga memiliki visi yang jauh. Hahaha. Pantasan disebut panutan para koki, tolok ukur dewa kuliner. Aku harus terus belajar dari Tuan Andelai. Dewa kuliner, hari ini mau menyiapkan masakan apa? Resepnya bagus, tapi bahannya mahal. Harga kedelai meroket. Bahkan tahu hampir tidak terjangkau. Asal bisa jadi koki, mahal sedikit bahan makanan tak apa. Aku sudah jual mobil. Ini saatnya bertarung. Terima kasih kepada teman-teman di lokasi dan di dunia maya atas dukungannya untuk acara Dewa Kuliner Nasional. Hari ini kita tidak akan membahas resep rahasia, tapi bahan makanan dari Longkuo yang kutemukan. Masa iya Longkuo punya bahan makanan baru? Tidak mungkin. Kata para ahli, iklim dan tanah Longkuo buruk. Rasa dan nutrisi makanannya tidak bisa mengikuti perkembangan bahan makanan. Ini cuma tiruan. Sekalipun aku dipukul sampai mati, atau dipaksa lompat dari gedung, aku tidak akan menyentuh makanan dari bahan Longkuo. Enggak, Kak. Orang Longkuo sendiri tidak berani makan. Kamu masih merekomendasikan. Ayah, betul. Cepat umumkan resep rahasia, atau kami unfollow. Liu Bei, kamu dijadikan dewa kuliner, tapi malah menyuruh orang Longkuo makan rumput? Saneng, dasar bajingan. Kenapa selalu mengganggu? Sapam. Sapam mana? Jangan teriak, Ketua Liu. Sapamu. Sudah kusingkirkan. Kenapa? Buru-buru menggeserku? Takut aku membongkar penipuan kalian? Penipuan apa? Jangan asal ngomong. Asal ngomong? Kalian memakai kedok Dewa Kuliner Nasional. Mengumpulkan popularitas dengan membagikan resep rahasia. Lalu memanfaatkan kelangkaan bahan untuk mempromosikan bahan lokal. Mengambil untung besar dan kabur. Masih bilang aku asal ngomong? Tak kira cara kalian begitu rendah. Hanya dengan beberapa helai rumput menipu orang. Laporan uji. Saja tidak mau beli? Dewa Kuliner, aku dapat laporan uji. Titania menjejatkan. Kenapa pada lihat aku? Aku tidak terlambat kan? Zhao Guang, cepat. Benar ada laporan uji? Jangan-jangan ini semua adalah penipuan yang sudah dirancangkan? Sudah kuduga, mana mungkin ada rezeki jatuh dari langit, dewa masak.
Mimpi semua orang belajar masak, menurutku. Cuma incar uang di dompet kita. Kalian sampai segitunya. Pakai Zhao Guang sebagai pengalih perhatian. Semua aktor sudah siap, sekarang saatnya umumkan harganya kan? Katakan, berapa harganya? Aku yang beli semuanya. Wah, Tuan San dermawan sekali. Total 200.000, terima kasih. 200.000? Kamu bilang berapa? Sepiring rumput minta 200.000? Satu batang 200.000. Liu Bei, dasar kamu tidak punya hati. Tuan San baik hati mau beli bahan masakanmu. Tidak berterima kasih sudah keterlaluan, malah menipunya. Maaf, aku jual barang lihat orang. Orang biasa gratis. Tapi untuk kalian berdua, aku minta ganti rugi mental. Soalnya setiap lihat kalian, aku langsung mual. Kamu, Apa kamu? Kalau tidak mampu, cepat pergi. Jangan ganggu siaran langsung kami. Beli tentu beli. Hampir saja teralihkan topiknya. Tapi sebagai pembeli, aku harus tahu informasi dasar bahannya dong, Dewa Masak Liu. Bagaimana kalau kamu mengarang? Maksudku menjelaskan lagi ke semua orang. Baiklah, kalau pelanggan minta, tentu aku penuhi. Bahan ini teksturnya lembut, rasanya lezat, unik, aman dikonsumsi, dan kaya nutrisi. Banyak ditemui di Longguo, bentuknya unik. Aku beri nama Kucai. Kamu bilang aman ya aman? Bilang berhisi ja berhisi? Kalau tidak percaya, kami sudah menghubungi lembaga penguji ternama dalam dan luar negeri. Laporan uji sudah siap. Data uji mudah dipalsukan, kecuali ada yang mencoba masakannya. Boleh saja. Teman-teman di sini, ada yang bersedia? Tidak, aku sudah punya kandidat yang cocok. Seharusnya sebentar lagi sampai. Sanmeng, apa maksudmu? Cari orang mati buat mencoba? Ini adalah pasien. Alergi paralangka. Bahan apapun baginya. Seperti racun. Sempurna untuk uji coba. Lihat kan? Reaksinya bisa jadi indikator. Kualitas bahan. Kalau tidak bereaksi, artinya bahan ini pasti palsu. Kalian cari gara-gara? Kami? Koki handal tidak pilih-pilih pelanggan. Kalau mau, pakai dia untuk uji coba, aku tidak keberatan. Wang Chin ya? Selain aroma telur, ada bau yang belum pernah kucium sebelumnya. Ini ke Wangi Kutsai, Penjin Mensisipi. aku paling benci telur, tapi hari ini rasanya berbeda. Pengen banget makan, masa ia ditambah kucai? Ini dia cara bener bikin telur. Wanginya bikin lapar. Masa iya kucai beneran bahan makanan? Enggak, pasien enggak ada reaksi, kayaknya aku yang berlebihan. Resep rahasia kucai telur selesai, kamu bisa suruh orangmu coba. Aku pengen lihat seberapa asli bahan makanannya. Aku udah tahu pasti palsu. Sanmeng, orang yang kamu carikan alergi makanan? Kok bisa lahap banget makannya? Jangan-jangan kamu juga mata-mata kita? Acting mata-mata kamu jelek banget. Nggak mungkin, ini nggak mungkin, dia kan sakit? Alerginya nggak kambuh, pasti bahannya palsu. Kamu makan bahan palsu, ada yang nggak enak badan? Nggak, aku malah merasa badan anget semua. Lebih semangat dari sebelumnya, pasti ada yang aneh. Coba rasain lagi kalau mau bilang. Ada yang aneh, satu tiang tegak itu termasuk nggak? Udah tua-tua begini masih bisa satu tiang tegak, bohong kali. Ini memang aneh, lupa kasih tahu kalian. Kucai bisa menghangatkan ginjal dan hati, alias bisa bikin kuat. Wah, pantas pasiennya udah tua banget. Masih bisa satu tiang tegak, terus di mana bisa beli? Maksudku, temanku yang butuh. Aku ingat, kayaknya di samping kebun sayur, lihat sayuran ini. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Nanti kita akan umumkan standar pemilihan kucai. Sama resep rahasia kucai tumis telur. Tentu saja, kalian juga bisa datang ke Ji Shanfang dan Si Wei Xuan kami, beli kucai berkualitas. Silakan, silakan. Longkuo luas dan kaya sumber daya. Masih banyak bahan makanan seperti kucai. Lotus dari air, seledri air, matsutake di gunung, kepompong lebah, DLL. Ada yang mau main blokir. Menurutku, dia pure kebanyakan mikir. Ichiro, kucai ini beneran ada efeknya buat kuat? Ayah, Tuan Andelai, aku udah suruh orang coba. Kucai, setelah diolah sederhana, langsung ada efek kuat. Tentu, yang paling bagus efeknya. Tetap resep rahasianya, sehebat itu? Tolong Ichiro kirim beberapa hasil jadi ke rumahku. Aku mau cek sendiri, Ichiro menurutmu.
Bahan makanan yang dia sebut terakhir, asli atau palsu? Meskipun tidak ada metode memasak yang dicoba. Tapi dari hasil tes, kemungkinan besar bahan asli. Sial, blokir bahan makanan harus dicabut lebih cepat. Tapi, belum sampai 2 hari, Longkuo sudah nemuin bahan makanan baru yang sangat kuat. Tentu saja 5 grup besar tidak tinggal diam. Mereka mengirim pesan kepada saya, mengatakan ingin mencabut blokade. Ingin berdagang kucai dengan negara naga. Sungguh kapitalis yang hanya melihat keuntungan sesaat, menjengkelkan. Negara naga sangat beruntung, lolos dari bahaya. Sebelumnya kami memang meremehkannya. Siapa sangka, dia bisa memecahkan masalah dengan kucai. Sial, bagaimana dengan Tuan Andelai? Saya mendapat kabar, negara naga lagi-lagi mengajukan berbagai bahan makanan ke asosiasi kuliner. Ichiro, tidak bisa menunggu lagi. Dewa kuliner negara, naga harus lenyap. Dewa kuliner negara, naga harus lenyap. Apa? Hanya dengan satu acara, dia berhasil mematahkan blokade terhadap bahan makanan negara naga. Rahasia bahkan opini selama bertahun-tahun. Jika terus berlanjut, saya khawatir. Dunia kuliner negara, naga akan bangkit. Dunia kuliner negara, naga akan bangkit. Liu Bei, acara kita sebelumnya benar-benar viral di internet. Kucai laris manis di seluruh dunia. Lihat. Pemesanan untuk acara berikutnya sudah melebihi 1 miliar orang. Acara kita benar-benar sukses. Ini baru permulaan, Ketua Liu. Jangan lupa tujuan kita, membuat semua orang di negara naga bisa memasak. Membawa dunia kuliner negara naga ke puncak dunia. Ah, jangan panggil saya Ketua Liu. Panggil saja Bing Bing. Sebenarnya saya penasaran, benarkah kucai bisa meningkatkan vitalitas pria? Benarkah kucai bisa meningkatkan vitalitas pria? Tentu, Ketua Liu. Oh tidak, mau mencoba? Baiklah, di sini. Dewa kuliner, kabar baik. 5 grup bahan makanan besar telah mencabut pengumuman. Mereka bahkan ingin memperkuat kerjasama dengan kita, meminta kita meningkatkan pasukan kucai. Mereka bahkan ingin memperkuat kerjasama dengan kita, meminta kita meningkatkan pasukan kucai. Sekelompok orang yang hanya melihat keuntungan. Mereka juga. Kalian kenapa tidak senang? Senang, kami senang, Bos Zhao. Kenapa hanya kamu yang datang? Di mana Bos Yan dan yang lainnya? Xiao Ma pergi ke tempat pesta perayaan. Lau Qian tiba-tiba sakit perut, jadi saya datang sendirian menemui kalian. Bos Zhao. Kapan kamu bisa seperti Bos Yan dan yang lainnya? Lebih PK. Kapan kamu bisa seperti Bos Yan dan yang lainnya? Lebih PK. Ketua Liu, apa yang Anda katakan? Tidak apa-apa, maksud Bing Bing adalah, kita harus segera pergi sekarang. Jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Target telah muncul, persiapkan perangkap. Lau Qian juga keterlaluan, setelah ketua tidak menunggu kami langsung pergi. Bahkan menyuruh saya cepat-cepat datang. Kalau begitu, Bos Zhao, cepatlah pergi. Presiden Liu, tenang saja. Bagaimanapun, saya juga seorang yang lebih tua. Bagaimana mungkin saya meninggalkan kalian berdua? Kalau begitu, terima kasih banyak, Bos Zhao. Hati-hati. Kamu nyetir bagaimana sih? Semua hati-hati. Ini adalah penyergapan yang menargetkan kita. Kalian cari mati. Masih ada siapa lagi? Tidak benar, kok ambulans datang secepat ini? Selamat datang semuanya di ajang kompetisi Dewa Kuliner Dunia ke-15. Pertama-tama, mari kita sambut Dewa Kuliner Dunia sebelumnya, Raja Kentang Goreng. Sang pencipta kuliner yang agung, penguasa kuliner. Tuan Andelai dari Amerika. Jampun. Dewa kuliner. Selanjutnya, mari kita sambut peserta dari negara-negara lain. Tuan Andelai, semuanya sudah ditangani. Sudah bersih? Tenang. Saya dan Bajun merancang 3 serangan, bahkan menggunakan agen bunuh diri yang bersembunyi di Longkuo, ambulans di tempat kejadian. Semua meledak menjadi pecahan. Asalkan dia terjebak naik mobil, pasti tidak akan selamat. Terakhir adalah tim Longkuo yang belum datang. Waktu mulai kompetisi tinggal 5 menit. Menurut aturan kompetisi, yang terlambat akan didiskualifikasi. Semoga peserta Longkuo bisa datang tepat waktu. Dewa kuliner Longkuo ternyata absen. Sayang, saya ingin bertanya tentang cara lain memasak kucai. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Katanya Dewa Kuliner Longkuo tewas dalam serangan teroris. Sangat disayangkan, kucai menyelamatkan keluarga saya. Amin, semoga dia tenang.
Bajun berjasa besar kali ini. Dia berharap kami mendukungnya sebagai peserta pengganti Long Kuo. Hadirin, hari ini saya sangat terhormat bisa mewakili tim Long Kuo. Anjing licik, berani-beraninya kamu. Itu dia, penyelamat pria sedunia, bahan makanan terhebat abad ini. Penny Mukutai. Mari kita sambut dengan meriah. Dewa Kuliner Longguo, Lubai. Dewa Kuliner Longguo, saya mendukungmu. Jangan lupa bagikan lebih banyak. Resep rahasia masakan Kucai. Kamu seperti Tuhan yang menyelamatkan harga diriku. Menyelamatkan keluargaku. Amin. Di tempat ini, bahkan tidak ada satupun penonton dari Long Kuo. Sepertinya kali ini, kita harus berjuang sendirian. Aduh, maaf. Nyonya Liu tidak mengalami luka serius, tapi dahinya terkena pecahan batu. Sekarang dalam keadaan koma. Bisa bangun atau tidak, tergantung takdir. Bagaimana bisa begini? Bukankah aku punya sistem? Sistem, bisakah kamu menyelamatkannya? Tugas mandiri sedang dibuat. Pembuatan selesai. Tugas memperoleh gelar Dewa Kuliner Dunia. Hadiah menyembuhkan Lu Bingbing. Batas waktu tugas 5 hari. Apakah diterima? Terima. Dewa Kuliner Dunia. Hanya bisa aku. Pergi. Peserta terakhir sudah tiba. Mohon yang tidak berkepentingan pergi. Kompetisi segera dimulai. Sekarang diumumkan aturan baru. Semua tim peserta sudah siap. Berikut diumumkan aturan baru kompetisi. Untuk memajukan perkembangan kuliner dunia. Setelah dibahas dan disetujui oleh Asosiasi Kuliner Dunia. Kompetisi yang awalnya menilai hidangan, diubah menjadi menilai peralatan dapur, bahan makanan, resep rahasia, serta budaya kuliner. 4 aspek yang akan dinilai. Tidak ada juri spesifik. Orang Long Kuo yang sombong, bermimpi jadi Dewa Kuliner Dunia. Mimpi. Kamu, dengarkan baik-baik aturannya, kalau tidak. Diskualifikasi. Mati. Kompetisi ini diikuti oleh 6 tim. Harus melalui undian untuk menyelesaikan tugas yang tertera di undian. Setiap undian memiliki 5 tingkat kesulitan dari S sampai D. Menyelesaikan tugas mendapat poin. Gagal dikurangi 10 kali lipat. Poin negatif diskualifikasi. Poin tertinggi akan menjadi Dewa Kuliner Dunia. Kompetisi ini menambahkan poin kuliner. Dikonversi dari prestasi sebelumnya setiap tim peserta. Poin kuliner bisa digunakan untuk mengimbangi pengurangan poin kegagalan. Bisa mengajukan penurunan tingkat tugas. Poin setiap tim peserta sebagai berikut. Ini jelas-jelas menargetkan Long Kuo. Ini tidak adil. Saya protes. Prots Didolak. Salahkan prestasi tim Long Kuo sebelumnya yang terlalu buruk. Amerika yang cantik punya banyak poin, kesempatan mencoba tak terhitung. Apa yang bisa kamu lawan denganku? Maka pertandingan pertama penilaian poin, undian dimulai. Pertama, mari sambut Dewa Kuliner Amerika. Tuan Andelai naik ke panggung. Amerika mendapatkan tingkat kesulitan B, diturunkan ke tingkat terendah. Amerika menggunakan 4 poin kuliner. Tingkat kesulitan diturunkan ke D. Sisa poin Amerika 1696. Silakan tim lain naik ke panggung untuk undian. Terakhir, mari sambut peserta tim Long Kuo naik ke panggung untuk undian. Sayang sekali, tim Long Kuo mendapatkan tugas dengan tingkat kesulitan A. Apakah memilih penurunan tingkat? Long Kuo hanya punya 1 poin, bahkan tidak cukup untuk biaya penurunan tingkat rendah. Pembawa acara, jangan bercanda. Tim Long Kuo tidak memilih penurunan tingkat. Maka sesuai aturan kompetisi. Pertama, umumkan tugas dengan tingkat kesulitan tertinggi. Tim naga mendapat tugas untuk mengukir bunga narcissus di atas tahu dalam waktu 12 jam. Dengan pisau dapur berkarat. Tanpa cacat sedikit pun. Ya ampun, tugas ini terlalu ekstrim. Mungkin hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan tugas seperti ini. Orang naga, jika kalian tidak puas, bisa memilih untuk turun tingkat. Oh,
Lupa kalian tidak punya poin untuk turun tingkat. Luar biasa. Kompetisi dimulai dari peserta dengan tingkat kesulitan tertinggi. Maka silakan tim naga bersiap dengan cepat. Kompetisi akan segera dimulai. Orang naga, jangan melawan, menyerahlah. Apa? Tidak mungkin. Kamu si imut, ini mengganggu kompetisi. Ini pelanggaran. Wasit, mana wasit? Kompetisi ini. Tidak ada wasit. Dia sudah mati. Ichiro tidak masuk ke area memasak lawan. Tidak dianggap pelanggaran, lagi pula sebagai koki. Dalam kondisi apapun harus tetap fokus. Dia sepertinya belum cukup berkualitas. Karya sempurna tanpa cacat, dewa kuliner naga di depan semua orang. Menciptakan keajaiban, penggunaan peralatan dapur yang menakjubkan. Istri, cepat lihat karya Tuhan ini. Ini pasti karya seni paling sempurna yang pernah kulihat seumur hidupku. Ternyata makanan enak juga bisa dinikmati dengan mata. Dewa kuliner hebat, dewa kuliner keren. Kalian berdua si imut, masih ingin mengganggu. Penampilan dewa kuliner, mimpi di siang bolong. Bos Hao, tolong hubungkan kami dengan Bos Qian. Harus cari cara, kalau tidak, kita akan kalah. Bukankah kita menang di ronde pertama? Situasinya bagus? Tidak, kita terus berputar dalam aturan mereka. Cukup kalah sekali, kita tamat. Jika ingin menang, harus keluar dari aturan ini. Ya, Ini kalian yang memaksa saya. Kompetisi peralatan dapur kemarin, selain tim naga, tim lain memilih menurunkan tingkat kesulitan. Skor masing-masing tim sebagai berikut. Maka kita lanjutkan hari ini dengan pertandingan bahan makanan. Pertama, mari kita sambut dewa kuliner tim naga dengan skor tertinggi. Tim naga dapat undian es dengan tingkat kesulitan tertinggi. Tugasnya adalah membuat hidangan dengan satu bahan, yang mengandung 10 rasa berbeda. apa-apaan ini, tugas tingkat S ini. Sepertinya tidak mungkin diselesaikan. Undian A, nasib sial apa yang dialami naga ini? Apakah hari ini akan tersingkir? Kemarin kau begitu sombong, bicara seolah gelar dewa kuliner dunia sudah jatuh ke tanganmu. Sudah jatuh ke tanganmu. Sekarang teruskan pertarunganmu. Sayang sekali, tim Longguo dapat undian sial. Mari kita persilakan peserta berikutnya. Tunggu. Kenapa kau tidak tanya aku? Apakah aku memilih untuk turun tingkat? Kamu mau turun kesulitan? Poin makanan ada? Aku tidak punya. Tapi kamu punya. Kompetisi tidak melarang transfer poin makanan, kan? Memang tidak dilarang, tapi transfer point. Paling tidak harus dapat persetujuan dulu dari pihak lain. Aku tidak setuju. Kamu mati. Mati. Ketidaksetujuanmu tidak berguna. Ada yang akan membuatmu setuju. Paka, Ichiro, poinmu harus diberikan kepada Liu Sama yang terhormat. Jika tidak, akan diusir dari keluarga. Nani, Paka, kamu berani sekali bicara. Paka, aku Chi Xiaoshu, Ichiro Sama. Kamu, memberontak. Kepala suku. Sumimasen, kepala suku, Liu Sama. Tamu kehormatan Datong Yang, kamu harus hormat. Jika tidak, hukum keluarga, mati. Mati. Ya. Jika Dewa Kuliner Dongyang tidak mau, tidak tahu, bagaimana dengan tim peserta lain? Pikirannya? Kotak. Aku, Prancis, bersedia mentransfer semua poin makanan kepada Dewa Kuliner Longguo. Aku, Dewa Kuliner Afrika, juga bersedia mentransfer semua poin makanan kepada Dewa Kuliner Longguo. Dan aku juga. India juga bersedia. Apa yang terjadi? Kemarin masih bersatu melawan Longguo. Kenapa hari ini semua menyerah? Prancis menyerah tidak aneh, tapi negara lain kenapa? Kau pakai sihir apa? Tebak saja. Bingung kan? Aku tidak pakai sihir, aku punya chat. Biar kau targetin.
Aku akan bongkar stanmu, lihat bagaimana kau main. Aku akan buat resep rahasia berdasarkan bahan-bahanmu. Longguo nomor 1. Oke. Teman dari India. Longguo menyambutmu. Makanan Longguo Sugoi. Poin Dongyang, kamu. Meskipun kau dapatkan semua poin makanan dari tim peserta. Lalu apa? Menang atau kalah belum pasti. Tujuanku selalu menjadi dewa kuliner dunia, jadi Aku mengundurkan diri. Bagaimana caranya membuat tim lain mengundurkan diri? Bersiaplah untuk menunjukkan dominasimu. sepertinya kamu ingat. Aturan terpicu, pertarungan sampai mati. Selesaikan ini sekali untuk selamanya. Maaf, Tuan Andelai. Aku sudah menyelidiki, pria itu menggunakan resep rahasia makanan khusus untuk bertransaksi dengan orang lain. Resep khusus negara kita, Dongyang, adalah sashimi seafood. Jadi, tidak, aku yang harus minta maaf padamu. Kamu sudah mendeteksi ancamannya lebih awal, tapi aku tidak menghiraukannya. Sampai dia berkembang sampai ke tahap ini. Besok, aku akan bertarung sampai mati dengannya. Bukankah Balau adalah temanmu dari Longguo? Aku berharap kamu. Lau Qian dan Xiao Ma mengirim pesan. Koordinasi dengan negara lain berjalan lancar. Kadang aku benar-benar meragukan, apakah kamu benar-benar dewa? Kalau tidak, bagaimana bisa punya begitu banyak resep rahasia? Aku hanya orang biasa saja. Hanya beruntung saja. Aku paling tidak suka dengan orang-orang yang sok rendah hati seperti kamu. Bagaimana kabar Ketua Liu? Jangan-jangan. Dasar mulut sial, tidak ada jangan-jangan. Tenang, aku pasti akan memenangkan gelar juara dunia masak. Dia juga pasti akan bangun. Selamat datang kembali di ajang World Culinary God Competition. Kompetisi kali ini bisa dibilang penuh lika-liku. Bahkan harus melalui pertarungan sampai mati untuk menentukan pemenangnya. Mari kita sambut kedua pihak yang akan bertarung. Dewa masak dari Amerika, Tuan Andelai. Baik, Andelai. Dan kuda hitam terbesar kompetisi ini, Dewa masak dari Longguo, Lubai. Dua masak. Berikut aturan pertarungan. Kedua pihak akan memasak dalam satu ruangan dengan mata tertutup. Kemudian, sebagian dari hasil masakan akan diambil dan ditutup. Kedua pihak akan menebak bahan-bahan yang digunakan. Pihak yang menebak dengan benar adalah pemenangnya. Apa? Aku saja tidak bisa memasak dengan mata terbuka. Mereka malah harus memasak dengan mata tertutup. Pantas disebut pertarungan sampai mati. Salah operasi bisa terluka, bahkan tewas. Penonton tidak salah, pertarungan ini menguji penciuman dan ingatan otot seorang koki. Karena sangat berbahaya, jadi boleh mengundurkan diri. Apakah kedua peserta sudah siap? Untuk mencegah kecurangan, tidak ada perangkat pengawas di lokasi kompetisi. Mohon bersabar menunggu. Dari penampilannya, Dewa Masak Amerika sedikit kalah. Sekarang, silakan kedua pihak mulai menebak bahan-bahan. Masakanmu ini baunya menyengat seperti ikan haring dan amis seperti daging kambing. Bahkan ada sedikit aroma ayam. Tapi aku masih mencium aroma merpati yang samar. Aku tebak ini daging merpati. Aku ingatkan kamu, milikku bukan daging. Tidak mungkin. Kamu yakin? Bas selalu menyuruh orang mengawasi bahan makananmu yang dibawakan untukmu hanya ikan haring, daging kambing, ayam, dan daging merpati. Sinyal juga tidak salah kirim. Mau menipuku? Tidak mungkin. Sekarang giliranmu. Cara yang sangat cerdik, menggunakan kaldu ayam pekat. Dicampur dengan bumbu beraroma kuat, merendam bahan berulang kali. Ingin menutupi sepenuhnya. Sayang, aroma kentang goreng yang samar. Membuatmu terlihat celah. Di piringmu, ada sepotong kentang goreng. Bagus, penciumanmu sangat tajam. Babak ini kita seri. Tidak. Kamu salah, kamu yang kalah.
Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menutupi aroma telur dengan aroma daging? Aku sebagai dewa kuliner dunia saja tidak bisa. Tidak. Mengapa harus seperti ini? Sepertinya hasilnya sudah jelas. Teman-teman penonton, dewa kuliner dunia yang baru telah lahir. Dia adalah Liu Bei dari negeri naga. Dewa kuliner. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Liu Bingbing sedang dalam perawatan. Bagaimana mungkin, pedagang kaki lima ini, bagaimana bisa menang? Selesai, semuanya selesai, sialan Andelai. Seluruh aset keluarga San, aku pertaruhkan padamu, kamu. Kekak. Liu Bai. Keluarga San. Selesai. Kekak. Liu Bei, aku ingin kamu mati. Tuan Andelai, kamu kenapa? Aku adalah dewa kuliner. Aku tidak bisa melakukannya, kamu juga tidak bisa. Apakah Tuan Andelai benar-benar gila? Tuan Andelai, uang. Aku punya uang. Cepat berikan padaku. Cepat. Uang. Berikan semuanya padaku. Aku ingin terbang. Liu Bei, Sanmeng yang memaksaku. Aku baru bersamanya, sebenarnya. Sebenarnya yang selalu aku cintai adalah kamu. Asalkan kamu mau menerimaku kembali, aku bersumpah. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Benar-benar apapun bisa. Benar, lihat aku. Hari ini memakai baju yang paling kamu sukai, di dalam. Aduh, asalkan kamu mau menerima aku kembali. Malam ini aku akan memperlihatkannya padamu. Niu Li, dasar perempuan, dan Liu Bei. Kalian menghancurkan hidupku, aku ingin kalian mati. Apalagi yang ditunggu? Cepat selamatkan orang ini. Kecuali dua si manis yang pantas dapat balasan itu. Tidak ada yang perlu diselamatkan, yang paling butuh diselamatkan sekarang adalah aku. Menyelamatkanmu? Bagaimana caranya? Tentu saja menyelamatkan hatiku yang mencintaimu ini. Aku punya satu keinginan yang belum pernah kukatakan padamu, yaitu berharap budaya kuliner Longkuo bisa diwariskan ke seluruh dunia. Kamu harus membantuku. Bagaimana aku bisa membantumu? Bantulah aku melahirkan satu tim voli. Tidak, tim sepak bola. Kalau tidak, semua keahlian masaku ini akan diwariskan ke siapa? Baiklah,